penting dari segala yang penting-penting dari seorang hamba, setelah satu konsep yang namanya iman, maka yang harus bersanding dengan iman itu adalah takwa. Iman dan takwa ini adalah satu konsep yang menjadi inti dari setiap tingkah laku, dari setiap pergerakan, dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu berpusatnya kepada iman dan takwa. Kalau kita pelajari tentang iman dan takwa, Bapak-bapak sekalian, itu banyak sekali pemahamannya, banyak sekali pengertiannya, tapi kira-kira akan merujuk pada pengertian yang sangat singkat ini. Iman itu artinya percaya. Percaya dan yakin. Cuma bedanya iman kalau di bahasa Indonesia kan percaya dan yakin itu perbedaannya ada di sini. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia percaya dan yakin, kita seringkali baru bisa percaya dan bisa yakin kalau udah melihat sendiri. Nah biasanya gitu. Tapi kalau iman itu gak bisa dimaknai dengan percaya dan yakin dengan makna Indonesia selama ini kita pahami. Misal tiba-tiba saya datang ke musola ini, terus saya ketakutan, terus saya bilang kepada Iman, "Oh Iman, tadi saya ngeliat kuntilanak di mana? Itu depan balai roh." Kata Iman, "Mana ada kuntilanak?" Kalau nggak lihat, kalau nggak ngerasain, kalau nggak betul-betul muncul di wajahnya, nggak akan percaya. Walaupun udah pernah sekalipun, itu pun pasti nggak akan percaya juga itu. Karena kita akan mengatakan, saya belum melihat, saya nggak pernah merasakan. Mungkin seliwer-seliwer dikit pernah lah, bayang-bayangan dikit pernah lah. Tapi kalau nyata kayak di film-film Susana itu, nggak ada cerita kayak gitu. Kalau nggak pernah melihat, maka kita nggak akan percaya. Tapi bagi mereka yang mungkin pernah merasa melihat, saya nggak mau bilang benar-benar melihat, karena itu jin yang kurang kerjaan itu kalau kata para ulama. Hakikatnya jin itu nggak bisa terlihat, tapi ketika mereka punya masalah, mereka akan memperlihatkan diri itu. Dan manusia hakikatnya tidak bisa melihat jin. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, maka dia punya masalah juga itu dalam dirinya. Itu konsep ulama ya. Jadi percaya dan yakin dalam bahasa Indonesia itu sering kita pahami dengan baru kita bisa yakin, baru kita bisa percaya kalau kita sudah melihat buktinya. Sementara iman yang dimaksudkan yakin dan percaya dalam ketentuan agama itu adalah sesuatu yang kita pelajari, kemudian dengan kita pelajari dan kita pahami, iman itu akan kita ikuti walaupun kita belum pernah melihat bukti nyatanya, walaupun kita belum pernah melihat bukti fisiknya, walaupun kita belum merasakan apa makna aslinya dari iman ini. Pokoknya iman saya percaya, pokoknya iman saya yakin, saya ikuti ketentuan-ketentuannya. Itu kan imannya. Jadi iman itu ada di atas percaya dengan logika. Maka kalau bapak-bapak sering mendengar kadang-kadang ada orang yang percaya, ada orang yang berkata, saya masih belum yakin dengan agama ini. Kenapa? Ketentuan-ketentuannya kadang-kadang nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Kalau ada orang yang berkata ketentuan agama itu tidak masuk logika manusia, maka saya akan pastikan siapapun orangnya, saya akan berani bilang cara berpikirnya salah. Bukan agama yang nggak masuk logika manusia, tapi logika kita sebagai manusia ini yang terlalu sempit, yang terlalu cetek, yang terlalu kecil untuk memahami betapa luasnya konsep agama. Oh, itu susah, itu gitu Pak. Maka kita nggak bisa pakai logika terkadang dalam hal agama. Tugas kita adalah ketika kita telah merasakan rasa iman itu, lalu kita mempelajari ketentuan-ketentuan imannya, maka tugas kita adalah mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Itu iman. Nah, cara mengikutinya, praktek mengikutinya, bentuk sikap taatnya, itulah yang disebut sebagai takwa. Iman itu keyakinannya, kepercayaannya. Takwa itu adalah sikapnya dan rentetan-rentetan hal yang dilakukan oleh kita dalam menegakkan ketentuan-ketentuan iman. Itulah takwa. Maka setiap Jumat Pak Zul pasti akan mengatakan kepada para jemaah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui firman Allah itu, wala
dan menjauhi segala larangannya. Iman dan takwa. Pengertian lebih singkatnya seperti ini Bapak-bapak sekalian. Yang lebih enak, misalnya saya mau naik motor ke arah shopping, terus Pak Zul bilang ke saya, "Ya Pak, mau kemana?" "Mau ke arah shopping Pak Zul." Terus Pak Iman datang, Om Iman datang tiba-tiba, "Wah, Pak, mau ke arah shopping? STNK lengkap nggak? Spion lengkap nggak? Soalnya di sana ada razia." Nah, ketika saya percaya dengan berita Om Iman itu, padahal saya belum melihat ada polisinya apa enggak, maka saya iman namanya. Om Iman, bukan saya iman. Om Iman. Tapi konsep saya percaya dengan berita yang disampaikan Om Iman itu namanya iman, percaya. Lalu takwanya seperti apa? Ketika saya mempersiapkan STNK, ketika saya mempersiapkan spion yang udah 2, jangan ditambah jadi 3, kebanyakan nanti. 2 aja cukup. Lalu saya mempersiapkan surat-surat penting yang kalau nanti ketemu dengan Pak Polisi ditanya apa-apa saya bisa jawab, maka itu bentuk takwa ya. Jadi iman dan takwa itu senantiasa harus berdampingan dan selalu bersambung antara yang satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang sholat tapi dia tidak percaya dengan Tuhan, nggak bisa lagi disebut dengan orang yang berhamba kepada Allah. Ada orang yang beriman tapi dia belum mau sholat, belum bisa juga disebut sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Jadi harus senantiasa bersanding yakinnya dengan ketentuan-ketentuan takwa. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, lalu kita bertakwa, maka muncullah ketentuan-ketentuan untuk menunjukkan bukti iman dan takwa itu. Maka ketentuan-ketentuan itulah yang paling dasarnya yang kita kenal sebagai rukun Islam yang ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Syahadat kita selesaikan dulu karena semuanya pasti insya Allah sudah bersyahadat. Orang tukang mabuk aja bersyahadat juga dia. Tukang korupsi, tukang pembunuh aja syahadat juga dia. Jadi itu syahadat secara kalimat itu sangat mudah untuk disebutkan ya. Jadi dalam pelaksanaannya syahadat ini bentuknya kepada yang 4 sisanya dari rukun Islam ini. Sholat, puasa, zakat, haji. Ketika kita cek Bapak-bapak sekalian, setiap ibadah yang 4 ini lagi dari rukun Islam ini itu semua merujuk kepada takwa ya. Misal surat Al-Baqarah alif lam mim itu alif lam mim dzalikal kita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang beriman kepada hal yang gaib, lalu menegakkan sholat dan menyedekahkan sebagian hartanya. Sholat sama zakat atau sedekah itu intinya ciri dari orang yang bertakwa. Banyak sholat, banyak sedekah, maka harusnya sifat takwanya, resonansi takwa dalam hati itu apa resonansi itu? Efek takwa dalam jiwanya itu semakin terasa. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak sedekahnya, takwanya tujuannya semakin tumbuh dalam hatinya. Sholat, sedekah atau zakat. Kemudian ketika Allah sampaikan di surat Al-Baqarah juga tentang puasa, itu kalau kita Ramadan dalilnya sering keluar. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa lagi diwajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk bertakwa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya niscaya kalian semua semakin bertakwa. Nanti ketika Allah perintahkan untuk berhaji, ketika Allah sampaikan apa itu ketentuan-ketentuan hajinya, maka ayatnya nanti sebagian di akhir itu akan mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Untuk berangkat haji perlu bekal. Dan sebaik-baik bekal ketika kalian berhaji, dan haji itu akan dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, berbekallah untuk kembali kepada Allah. Fa inna khairaz
takwa itu akan menjaga setiap hamba Allah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utamanya adalah takwa. Ibadah itu wajib. Ibadahnya wajib. Namun ibadah itu adalah jalan untuk menuju esensi utama daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah nanti kepada takwa. Maka Bapak-bapak pasti sering mendengar istilah ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu thariqat, ilmu ma'rifat. Biasa sering paling umum itu kita kenal istilahnya syariat. Syariat itu dari kata syari'un, artinya jalan. Syariat itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji, itu dalam babnya bab syariat namanya. Jalan untuk menuju, cara untuk menuju tingkat yang lebih dalam, nanti baru kemudian masuk dalam ketentuan bab pelajarannya itu, baru masuk pada bab hakikat namanya. Tapi bukan berarti ketika hakikatnya telah didapatkan terus syariatnya berantakan. Ini repot juga ini. Kadang-kadang ada Pak, orang yang ngaji lompat langsung ngajinya ke ngaji hakikat, ngajinya ngaji tasawuf gitu. Bisa. Ketika dalam materi tasawuf itu hakikat sholat itu adalah khusyuk. Hakikat sholat itu adalah ketenangan. Kemudian ada yang merasa, saya ini kalau ke masjid ini susah tenang. Ada yang sebelah jarinya goyang-goyang lah kalau tahiyat. Ada yang takbir terlalu keangkat lah. Ada yang kalau bersedekah terlalu ke samping lah. Semua orang jadi salah gini. Berasa dia paling benar. Kebanyakan ngaji tasawuf tapi syariatnya dilompatinnya. Terus dia berkata, hakikat daripada sholat itu adalah khusyuk. Maka sholatnya dulu. Ketika ditanya dengan Pak Zul, kenapa Pak? Gak mau sholat ke masjid? Saya lebih khusyuk lagi sholat di rumah Pak Zul. Repot lagi. Gak bisa kayak gitu, gak bisa. Mau bagaimanapun, ketentuan utama dari syariat itu adalah sebaik-baiknya sholat bagi seorang laki-laki khususnya itu adalah berjamaah dan di masjid, walaupun tidak jadi wajib hukumnya. Jumhur ulama itu mengatakan pergi ke masjid berjamaah itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Tapi lagi-lagi sunnah muakkadah bukan berarti lalu kita berkata itu kan cuma sunnah. Gak bisa ngomong cuma sunnah. Salah kalau ngomong cuma sunnah itu. Sunnah itu dalam makna kalau tidak sempat kita mengerjakan, kalau nggak mampu kita mengerjakan karena alasan yang mungkin lebih penting, lebih urgent dan lebih berbahaya, maka tidak jadi dosa. Tapi dalam keadaan normalnya itu menjadi satu keharusan yang harus diperjuangkan walaupun tidak menjadi wajib. Itu bahasa sunnah muakkadah itu kira-kira gitu Pak. Tapi kalau orang langsung ngajinya ke tasawuf, dilompatinnya ngaji syariat dulu itu, ada kan ngomong yang penting khusyuk, yang penting kita menghadap Allah saat sholat. Gak bisa kayak gitu. Tetap harus syariatnya dipegang teguh dulu. Biar bagaimanapun Rasulullah itu pernah bilang, walaupun tidak dikerjakan, tapi kita sering dengar hadisnya itu Pak. Kalau ada yang bisa gantiin saya jadi imam, lagi sholat, saya mau keliling kampung ini kata Rasulullah, saya bakar rumah orang-orang yang ke masjid. Kira-kira kayak gitu Mas. Itu pengandaian memang, tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu pengandaian dalam bahasa sastra. Itu saking Rasulullah pengen bilang begitu kerennya masjid itu, begitu mantapnya masjid itu dalam ilmu syariat, maka dia tetap harus dipekerjakan, tetap harus dilakukan, tetap harus diutamakan. Tapi ketika kita mulai melaksanakan syariat itu, ingat-ingat bahwa hakikat dari syariatnya adalah mencapai kekhusyukan dalam sholatnya, mencapai ketenangan dalam sholat. Itu pelaksanaan dalam takwanya, karena bagian daripada takwa itu adalah menegakkan syariat. Jadi penting sekali takwa itu supaya kita mampu memahami bahwa iman dengan takwa akan berimplikasi kepada syariat. Syariatnya harus kita pahami, ada hakikatnya pula. Nanti baru masuk dalam yang ilmu tasawuf gitu ya, thariqah, segala macam ma'rifat.
yanaluhu taqwa minkum. Lan tidak akan pernah, artinya lan tidak akan pernah, yanalallah sampai kepada Allah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala luhumuha, daging-daging yang mereka korbankan, waladimauha, dan juga darah-darah yang berjatuhan dari hewan-hewan yang mereka korbankan, walakin tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang Allah terima adalah takwa dari setiap mereka yang berkorban. Padahal kalau waktu kita idul kurban itu pasti hadisnya yang sering diulang-ulang di setiap potongan hewan kurban itu adalah kata Rasulullah, sebelum darah hewan kurban yang disembelih itu menetes ke atas tanah, maka ampunan Allah sudah lebih cepat lagi hadir dan sampai kepada mereka yang berkorban. Nggak bisa kurban Pak Ustaz, yang nonton pun dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat pemotongan hewan kurban itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Al-Qur'annya, di dalam surat Al-Hajj tadi, itu mana hakikatnya? Secara syariatnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, maka kemudian dia mengkorbankan sapi yang beratnya 2 ton misalnya. Sudah ada jadi sapi limosin traktor, nah, misalkan kita kasih nama limosin traktor aja, 2 ton misalnya. Secara syariatnya, maka ketika disembelih sapi itu, bapak-bapak sekalian, sebelum darahnya menetes itu, maka Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang berkorban itu. Tapi ada satu sambungannya lagi. Koneksinya dari kurban itu tadi adalah ketika ampunan itu datang, maka harusnya akan membuat seorang hamba yang berkorban itu tadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat satu, semakin berusaha meninggalkan maksiat 2. Itu konsep takwanya. Jadi bermakna ayat ini tadi, ketika ada orang yang berkorban, sekalipun banjir darah daripada hewan kurban itu sampai 1 drum, sekalipun beratnya sampai 1 ton, sekalipun 1 metro ingin makan daging dari orang yang berkorban itu tadi, tapi kalau besok dia korupsi lagi, tapi besok dia ghibah lagi, tapi besok dia mencuri lagi, tapi besok dia bersulut lagi kepada saudara tetangganya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, nggak sampai pada Allah dagingnya itu, nggak sampai pada Allah darahnya itu, karena yang paling Allah inginkan hakikat daripada melaksanakan syariat berkorban itu adalah muncul rasa takwa dalam hati setiap hamba, rasa takutnya kepada Allah, rasa tunduknya kepada Allah, rasa sadar diri bahwa kita adalah hamba, Allah adalah zat yang maha kuasa yang memang harus disembah. Dokter spesialis jantung itu ketika dapat pasien, ketika pasiennya parah, nah ini salah satu cerita daripada Om Renal kemarin ketika Om Biji masuk rumah sakit itu, kata dokter, dan ini kalimat yang sering kita dapatkan di sinetron itu Pak, berdoa ya kepada keluarga besar, kita akan berusaha. Padahal mereka spesialis, berapa puluh tahun mereka itu sekolah, berapa jenis arteri darah, aliran darah yang mereka pelajari, berapa jantung yang pernah mereka sobek, berapa segala macam operasi yang pernah mereka lakukan, tapi mereka tetap berkata
Maka itu hakikat daripada takwa, supaya kita sadar kita adalah hamba, supaya kita sadar Allah itu adalah zat yang berkuasa dan memang harus kita sembah. Aneh kalau kita jadi sadar kalau kita itu lemah, lalu kita tidak menyembah Beliau yang Maha Kuasa. Esensi daripada takwa itu adalah membuat kita sadar bahwa kita lemah dan kita butuh segala sesuatu, dan yang memberi segala sesuatu itu adalah Allah As-Samad. Tempat bergantungnya Beliaulah Allah Subhanahu